Shalom, senang sekali saudara yang dikasih Tuhan. Saya Pendeta Andreas Junedi bisa kembali menyapa saudara dimanapun saudara berada. Apapun yang saudara alami saat ini, percayalah Tuhan kita tetap baik. Amin. Sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau berbicara atas kami. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan menyatakan sesuatu yang dahsyat buat kami. Tuhan mengubahkan hidup kami, Tuhan menolong kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Mari saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita dalam kitab Lukas. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Ini merupakan ayat yang menjadi landasan kita hari ini, atau merupakan ayat emas kita hari ini. Dan ayat ini sering kali sudah dipakai, bahkan menjadi tema-tema Natal untuk perayaan Natal kita. Nah, beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kita baru saja merayakan perayaan Natal. Tentu kita tidak asing dengan ayat ini, karena Lukas 1 ayat yang ke-37 berkata demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari itu kita tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahkan kita merenungkan itu siang dan malam dalam hidup kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak terlepas apapun yang menjadi persoalan kita, tekanan hidup kita, tantangan kita, sakit kita hari ini, percayalah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesulit apapun itu, Tuhan sanggup menyelesaikan, Tuhan sanggup menolong, bahkan Tuhan sanggup membuat mujizat dalam hidup kita. Kita lihat contohnya dalam kitab Raja-Raja pasal yang ke-17, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebuah peristiwa yang juga tidak asing di telinga kita, di mana waktu Elia mengalami kekeringan karena 3,5 tahun tidak turun hujan, Allah memberikan sebuah perintah kepada Elia untuk Elia pergi menemui seorang janda di Sarfat. Elia tidak disuruh untuk menemui seorang konglomerat. Elia tidak disuruh menemui seorang saudagar. Elia tidak disuruh menemui seorang peternak yang berhasil. Elia tidak disuruh menemui seorang petani yang berhasil, tetapi Elia disuruh menemui seorang janda di Sarfat. Dan ketika Elia ketemu dengan seorang janda ini, apa yang dilakukan janda ini? Alkitab kita menceritakan janda ini tengah mengumpulkan beberapa kayu kering untuk memasak segenggam tepung, kemudian memakannya bersama dengan anaknya, kemudian tidak ada lagi yang bisa dimakan. Dengan kata lain, janda ini setelah memakan segenggam tepung itu, dia menunggu saatnya untuk mati. Karena apa? Sudah tidak ada lagi yang bisa dimakan, sudah tidak ada lagi pengharapan. Kekeringan itu begitu hebat tengah terjadi karena 3,5 tahun tidak turun hujan. Namun apa yang membuat mujizat itu terjadi? Apa yang membuat perkara ajaib itu terjadi? Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat. Yang pertama, Elia berkata kepada janda ini dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13 bagian A. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Saya ulangi, janganlah takut. Ada alasan bagi perempuan atau janda ini untuk takut, untuk khawatir. Karena sebelumnya perempuan atau janda ini juga tidak kenal sama Elia, belum pernah ketemu sama Elia. Tiba-tiba Elia datang dan berkata, buatlah roti untukku dulu, baru untuk kamu dan anakmu. Belum kenal. Tapi firman ini begitu tertanam dalam kehidupan janda di Sarfat ini. Dia lakukan, dia bikin roti. Sekalipun ada alasan dia untuk takut. Hari ini ada banyak alasan yang bisa membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, membuat kita cemas, bahkan membuat kita bertanya, kenapa Tuhan gak segera tolong? Kenapa Tuhan membiarkan aku ngalami yang seperti ini? Tapi dengan baik saudara, ada firman yang hari ini datang kepada kita, jangan takut. Sebab kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang melebihi masalah kita. Dia lebih besar dari persoalan kita. Dia lebih besar dari sakit penyakit kita. Bangkitkan iman saudara. Jangan takut.
Yang kedua, apa yang membuat perkara ajaib terjadi dialami Elia dan janda di Sarfat ini? 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-14, Elia menyatakan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan hujan sehingga kekeringan dan kelaparan akan berhenti. Dan janji Tuhan ini memunculkan pengharapan di hati janda di Sarfat ini. Sekalipun hari ini nampaknya tidak mungkin di depan kita, sekalipun hari ini nampaknya sulit bagi kita, sekalipun hari ini nampaknya seolah-olah ada jalan buntu buat kita, ingat janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Bukankah Dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman? Bukankah Dia berjanji sekalipun 1000 rebah di sisi kiri kita, 10.000 di sisi kanan kita, kita cuma melihatnya saja. Pegang janji Tuhan. Kalau Yesus yang berjanji, Dia pasti tepati. Dia bukan manusia sehingga Dia mengecewakan kita, tapi Dia pasti tepati janjinya. Pegang janji Tuhan. Dan yang ketiga, perkara ajaib itu terjadi. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Perintah Elia untuk membuatkan roti bagi dia merupakan hal yang kelihatannya tidak masuk akal. Setelah segenggam tepung ini habis, dia nggak ada lagi yang bisa dia makan. Bahkan dia berkata, setelah aku makan dan anakku makan, setelah itu aku mati. Dengan kata lain, janda ini sudah mengatakan kepada Elia, sudah menyampaikan kepada Elia, tidak ada harapan lagi. Yang ketiga, melangkah dengan iman. Sekalipun nampaknya nggak mungkin, sekalipun dokter hari ini bilang terlalu berat, sekalipun hari ini dokter berkata sudah nggak ada harapan, di dalam Tuhan tetap ada harapan. Melangkah dengan iman. Saya teringat ketika bangsa Israel harus menyeberangi sungai Yordan. Ada para imam yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu ada di barisan depan. Kemudian di belakang ada rakyat bangsa Israel. Saya percaya hari itu para imam ini pasti berdoa, Tuhan tolong singkapkan sungai Yordan ini, belahlah sungai Yordan ini. Tapi waktu mereka berdoa tidak terjadi apa-apa dengan sungai Yordan ini. Tapi beda. Pada waktu para imam ini mulai melangkahkan kakinya turun ke atas sungai itu, Alkitab kita dengan jelas berkata sungai Yordan terbelah. Hari ini melangkahlah dengan iman. Jangan bimbang, jangan ragu. Sebab kita punya Tuhan yang tetap menyertai kita. Kita diingatkan lagi kisah tentang perkawinan di Kana, di mana Tuhan memanggil para pelayan-pelayan pesta. Tuhan berkata, perlihatkan tempayan-tempayan ini kepada pemimpin pesta. Ada alasan bagi pelayan-pelayan ini untuk berkata, ini kan cuma air. Ada alasan bagi mereka untuk takut, untuk ditertawakan oleh pelayan-pelayan pesta. Tapi pelayan-pelayan pesta taat dan melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Dan hari itu terjadi mujizat. Air biasa berubah menjadi air anggur. Maukah saudara mengalami Allah yang tidak pernah mengenal kata mustahil itu dalam kehidupan kita? Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, pegang janji Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita melangkah dengan iman. Kita punya Allah yang menyertai kita. Dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Allah kita, Allah Immanuel. Tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara yang sakit, taruh tangan kanan saudara di tempat yang sakit. Saudara ada yang pergumulan yang lain, taruh tangan saudara di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka, Tuhan, maupun tangan kanan mereka yang sedang ditaruh di tempat di mana mereka mengalami kelemahan tubuh. Hari ini ya Tuhan, impartasikan kuasa-Mu atas semua saudara-saudara kami ini. Di dalam nama Yesus, mujizat-Mu terjadi, kuasa-Mu terjadi Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan.
Kami percaya di tengah-tengah situasi yang serba tidak mungkin ini Tuhan, Engkau memberikan kepastian buat kami. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikian juga bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.